saja. Iya ya, Mbak Cindy, sudah sampai info perusahaan ya kemarin ya? Kemarin iya Bu, sudah. Info perusahaan sudah. Jadi begini rekan-rekan semua, saya harap untuk info perusahaan ya, itu Anda sesuaikan dengan yang ada di modul. Coba Mbak modulnya dinaikkan dulu ke atas. Modulnya dinaikkan dulu ke info perusahaan. Nah, dari ya terus naik lagi. Nah ini betul, dari info perusahaan, informasi perusahaan, ada nama perusahaan, kemudian ada fitur dasar kebijakan akuntansinya. Mbak sini turun lagi. Untuk kebijakan akuntansinya bisa dilihat ya di halaman 3 itu ada umum, penjualan, ya ada fitur dasar, diumumkan fitur dasar, kemudian penjualan, pembelian, persediaan. Di situ saya harap Anda sudah menyeting info perusahaan itu dengan betul, rekan-rekan semua. Karena pada saat info perusahaan itu salah Anda input, nanti pada saat mengimpor data akun, data pelanggan, pemasok dan sebagainya, itu akan ada yang gagal. Begitu teman-teman. Jadi ini mohon maaf untuk K2 belum saya cek siapa yang belum membuat, karena dari akun saya itu saya bisa ngecek gitu ya, yang mengerjakan sampai info perusahaan itu siapa saja. Bagi yang belum mengerjakan, silahkan sekarang dikerjakan untuk membuat info perusahaan. Ya, mengisikan nama perusahaannya, level distribusi, bidang usahanya apa, telepon, fax, email, dan yang paling penting tanggal mulai tutup buku. Tanggal mulai tutup buku itu tanggal 31 Desember 2018 ya. Jangan sampai salah input karena kebanyakan mahasiswa itu menginputnya itu salah untuk tahunnya, teman-teman. Itu pengalaman saya ngajar kemarin tuh banyak yang salah menginput di info perusahaan, informasi perusahaan. Kemudian kebijakan akuntansinya juga dicek. Lalu akun perkiraan. Nah, untuk akun perkiraan, perusahaan akan menggunakan daftar akun perkiraan yang dimiliki. Ini juga banyak sekali ada mahasiswa yang mencentang pada waktu mengisi informasi perusahaan itu di akun perkiraan itu mereka mencentang daftar akun perusahaannya. Padahal akun perusahaan ya itu tidak usah dicentang karena di modul sudah diberitahu perusahaan akan menggunakan daftar akun perkiraan yang dimiliki perusahaan, bukan yang secara otomatis dibuat oleh aplikasi Accurate. Begitu teman-teman ya. Ya itu saja info dari saya. Jadi semoga nanti pada saat impor akun kita semua tidak ada yang gagal untuk mengimpor. Sebelumnya untuk data Excel Surya sudah di-download teman-teman? Sudah Bu. Bit.ly Excel Surya. Baik, oke. Ya, sekarang mohon operator itu persiapan masuk ke tab persiapan data perusahaan. Ini Mbak, tabnya nih, atas ini. Atas sampingnya dashboard, ini persiapan data perusahaan. Ya, dibuka. Nah, teman-teman, saya harap Anda bisa mengikuti ya perkuliahan ini dengan baik karena nanti akan saya tetap menilai begitu untuk pengerjaannya sudah sampai di mana karena akun database Anda itu sudah saya buatkan. Begitu ya. Ya. Baik. Nah, sekarang kita di sini ada kas dan bank, akun perkiraan, pemasok, pelanggan, barang dan jasa. Ya, sekarang kita masuk ke impor akun. Monggo diklik saja impor akunnya. Semua teman-teman nomor 2, impor akun dibuka. Ya. Nah, di sini ada unggah file dan baca. Dibaca terlebih dahulu ya. Sebelum proses impor, persiapkan hal-hal berikut. Daftar file akun perkiraan harus dalam bentuk file Microsoft Excel. Jadi diharapkan yang kemarin Anda sudah mendownload ya, teman-teman, Anda sudah mendownload itu berupa Microsoft Excel. Tidak bisa dia berupa Microsoft Word atau lainnya ya. Harus menggunakan Microsoft Excel. Lalu kemudian di sini udah ada ya untuk data kolom tipe akun Accurate hanya akan mengerti kode-kode berikut. Kode-kodenya ini teman-teman. Bank itu kas bank, EREK itu piutang usaha, YNTR persediaan, kemudian OAS APAI, EQT itu ekuitas, ada COGS, ada XPS, ada OXP gitu dan sebagainya. Sudah sampai di sini teman-teman semua? Baik, kalau sudah sampai di sini semua, silahkan pilih lokasi file impor. Diklik ini yang folder, gambar folder diklik, silahkan Anda cari tempat mana yang kemarin Anda meletakkan hasil downloadan dari folder, dari Excel Surya itu, dari Excel Surya Furniture. Silahkan. Nah, di sini, sebentar Mbak Cindy, nah di sini ya Anda mengklik tadi kan impor akun, jadi yang diimpor adalah daftar akun. Jangan salah teman-teman, jangan salah Anda mengklik malah impor akun, malah Anda mengklik daftar pemasok, itu salah ya. Jadi diharapkan kalau impor akun berarti yang diimpor adalah daftar akun. Baik, sudah sampai di sini ya rekan-rekan semua. Kemudian klik open, baik ya, klik open, lalu unggah.
Ini hijau di bawah, unggah. Nah, tahan. Nah, di sini ada pemetaan kolom data, teman-teman. Petakan kolom-kolom data pada file Excel yang Anda upload dengan kolom data accurate yang tersedia untuk akun perkiraan. Jadi, untuk pemetaan kolom data, Anda tidak perlu diotak-atik, ya, tidak perlu diapa-apakan, teman-teman, untuk pemetaan kolom data, ya. Untuk pemetaan kolom data tidak perlu Anda apa-apakan, ya. Sebelumnya, Mbak Cindy, untuk modulnya diturunkan dulu ke halaman 5. Ke halaman 5. Nah, ini kan kita akan mendaftar akun ini ya. Terus. Baik. Naik lagi dikit. Nah, baik. Naik lagi, Mbak. Dikit. Naik. Nah, stop. Nah, di sini kan ada naik lagi sedikit. Ya, stop, sudah. Nah, di sini kan ada tulisannya ya, teman-teman. Kalau Anda, nah tadi sudah saya suruh stop, Mbak. Ini turun sedikit, Mbak. Turun sedikit, Mbak. Turun lagi. Ya, stop, Mbak, stop. Udah, stop, Mbak, stop. Udah. Nah, di situ ada perintahnya ya. Lengkapi data Excel yang telah disediakan, kemudian import seluruh data dan saldo awal akun dari informasi yang tersedia. Kemudian, nah teman-teman, perlu Anda garis bawahi lagi, perlu di-highlight ya. Centang lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database pada tahapan konfirmasi impor data. Jadi jangan lupa dicentang. Baik, yang dicentang yang mana, Bu? Ayo, Mbak Cindy, silahkan dilanjut. Yang hijau ini di bawah, kanan bawah, lanjutkan. Di aplikasi Accurate ya. Lanjutkan. Nah, di sini. Stop, jangan dilanjutkan dulu, Mbak. Di sini dicentang dulu nih. Ada kotak ini, Mbak. Ada kotak atas. Konfirmasi impor data. Lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Ya, dicentang. Teman-teman, jangan terburu-buru ya. Jadi, untuk konfirmasi impor data, Anda harus melakukan checklist terlebih dahulu. Di checklist atau dicentang. Karena itu nanti biar dia update. Dia tidak gagal begitu. Nanti kalau Anda tidak mencentang, hasilnya nanti gagal begitu, gagal impor. Baik, bagaimana untuk gagal impor? Kita lihat lanjutkan. Klik lanjutkan, Mbak. Ya, mengimpor data. Apakah ini gagal atau berhasil? Kita lihat. Ya, alhamdulillah berhasil ya. Hasil impor data 73 data berhasil diproses. Ditahan dulu. Teman-teman yang lain, apakah ada yang gagal? Ada, Bu. Oh, berapa gagalnya? 7. 7. Saya 1. Saya 6. 7. Itu coba diunduh datanya. Kan kalau gagal gitu kan dia berapa diproses, 70 diproses ya, misalnya 3-nya gagal gitu ya. Contoh. Nah, itu diunduh. Ada tak tulisan unduh data? Ada kan? Yang lainnya berhasil? Ada yang berhasil? Berhasil, Bu. Alhamdulillah. Berhasil ya. Baik. Nanti untuk yang gagal impor akun bisa Anda share di Telegram. Saya buatkan nama-nama yang gagal impor. Nah, itu nanti Anda teruskan saja ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nanti dijelaskan. Misalnya tadi Mbak siapa yang gagal impor akun? Yang gagal impor tadi siapa? Mbak siapa? Halo? Saya Reni Fitriani, Bu. Nah, itu jadi nanti misalnya nama yang gagal impor akun Mbak Reni, Mbak Rina, misalnya Mbak Lita, itu tuh ditulis Reni buka kurung impor akun dan apa nanti ya. Sebentar sampai diselesaikan dulu. Yang impor akunnya gagal, sabar dulu ya. Nanti dulu, biarkan saja dulu. Nah, bisa kita lanjut ya. Mbak Cindy, silakan impor akun, tab impor akun di sini di close, di X ini, Mbak. Ya, baik. Ya, di close saja, sudah. Kemudian masuk ke tab persiapan data perusahaan. Ya. Masuk ke tab persiapan data perusahaan. Ya, baik. Sekarang tadi kita sudah melakukan impor akun, lalu sekarang ke impor pemasok. Ya, diklik impor pemasoknya, teman-teman semua. Ya, impor pemasoknya dibuka, ya diklik. Kemudian di sini ada lagi untuk data kolom mata uang, isikan sesuai dengan kode mata uang. Contoh ada IDR, USD dan SGD ya. Kemudian daftar file pemasok harus dalam bentuk file Microsoft Excel. Semuanya impor-impor itu menggunakan Microsoft Excel ya. Kemudian pilih lokasi file impor, silakan diklik saja.
daftar pemasok ya. Tadi kita impor pemasok, jadi yang kita impor daftar pemasok ya teman-teman. Sudah? Ya, open. Baik, sampai di sini sudah semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sekarang klik unggah di bawah kanan hijau ya, klik unggah. Nah, di sini pemetaan kolom data. Untuk pemetaan kolom data tidak perlu diotak-atik lagi ya, teman-teman. Pemetaan kolom data tidak perlu diapa-apakan. Silakan lanjutkan. Baik. Nah, di sini konfirmasi impor data di daftar pemasok di modul ya. Perintahnya, centang lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database pada tahapan konfirmasi impor data. Nah, ini itu ya, stop, Mbak. Nah, di sini ya, centang. Jadi Anda lakukan centang, Mbak, di sini ya, centang. Ya, di situ betul ya. Baik. Sudah semua? Sudah dicentang? Kemudian turun ke bawah, lanjutkan. Ya, alhamdulillah hasil impor data ada 6 data berhasil diproses. Untuk impor pemasok ada 6 ya. Kalau tadi akun ada 73 ya. Ada yang gagal? Kalau impor akunnya gagal, biasanya untuk impor pemasoknya gagal nih. Ada, Bu, saya. Oh ya, siapa Mbak? Reni. Mbak Reni lagi. Mbak Reni gagalnya berapa untuk impor 2. pemasok? Ada 2. Kalau impor akunnya tadi ada berapa? 7. Ada 7. Banyak sekali ya Mbak Reni. Coba. Untuk kasusnya yang impor pada sebelum kita masuk dulu sebentar, untuk impor akunnya yang gagal, itu Mbak Reni, database-nya di akun Ekiret Anda ada 2 apa 1 Mbak database-nya? 1. 1, baik, berarti saya buatkan lagi ya. Karena kalau impor akunnya saja sudah lebih dari 1, itu berarti ada kesalahan pada saat Anda menginput data perusahaan. Begitu ya, teman-teman. Jadi, coba sebentar sekalian saya buatkan. Ibu izin masuk. Ya, Punya saya di import akun itu gagal, tapi di import pemasok itu berhasil, Bu. impor pemasoknya ada berapa? Yang gagal. Impor akunnya yang gagal berapa? Banyak banget, Bu, 29 data. Waduh, 29 data. Itu mending saya buatkan. Ini langsung saya buatkan. Ini Mbak Reni Fitriani ya? Mbak Reni? Iya, ini Fitriani 049, Bu. Enggak, ini langsung keluar Mbak Reni Fitriani saja. Oh, iya. Yang saya buatkan yang baru ya. Warnanya ungu, ini yang baru. Masuk, Bu. Ya, Saya juga gagal, tapi berhasil yang pertamanya daftar akun. impor akunnya berhasil, kemudian pemasoknya gagal. Ya, Mbak? Ya, 2 belum diproses, Bu. Baik. Ya, Bu. Ya, siapa nih atas nama siapa? Mada Ayu, Bu. Mada Ayu. Pakai laptop? Pakai. Pakai laptop nggak, Mbak? Pakai, Bu. Nah, bisa di share screen. Mbak Cindy, terima kasih. Di stop share saja. Silahkan Mbak Mada Ayu di share screen, Mbak. Mbak Reni, tadi sudah saya buatkan ya, Mbak Reni. Dicek saja, Bu, Mbak Reni. izin masuk. Ya, Oh iya, Bu, sebentar. Punya saya data akunnya yang gagal 6, tapi ini impor datanya berhasil. yang impor akunnya gagal 6, tapi yang pemasoknya berhasil. Iya, Bentar. iya, Bu, gitu. Ya, itu 6 itu lebih dari 1 ya. Tadi Mbak siapa yang gagalnya sampai 29? Mada ya? Bukan Mada. Siapa tadi? Mbak siapa ini? Saya mau buatkan ini. Mbak siapa? Hah? Afifah ya. Afifah Duyani ya? Iya, Bu. Baik, sudah saya anak Afifah. Mbak Afifah silakan dicek ya. Ini lagi, jadi dimulai dari awal lagi untuk membuat informasi data perusahaannya. Saya harap tidak ada kesalahan di situ. Karena kalau sampai lebih dari 1, apalagi itu 29 tuh banyak sekali ya. Baik, Mbak Mada sudah? Ya, 2 data belum diproses. 2 data belum diproses ya, ini punya Mbak Mada. Untuk yang gagal di daftar pemasok, silakan Anda membuka pembelian. Ada di paling kiri, coba dilihat pembelian. Ini bukan yang ada keranjang ini, seperti keranjang. Sorry, bawah ini, kiri-kiri. Ya, terus bawahnya. Ini pembelian ini Mbak, ada tanda plusnya nih. Nah, itu ya, pembelian, diklik pembelian, diklik Mbak. Baik, nah akan keluar seperti ini ya rekan-rekan semua. Di pada pemasok Anda buka pembelian, kemudian klik pemasok warna biru ini Mbak, bawah ini biru. Ya, pemasok diklik. Baik.
Ya, kita akan cek ya. Oke, buka daftar. Ini Mbak warna hijau, ada titik-titik ya. Itu daftar ya teman-teman, namanya kolom daftar ya. Silahkan diklik. Baik. Nah, kita cek di sini. Anda itu ada 2 yang gagal di mana? Gitu kan? Kita sesuaikan dulu dengan yang ada di buku ya. Di modul, sorry, kita sesuaikan yang ada di modul. Ini $125 sudah ONA, PT Sentra Furniture-nya sudah betul, IDR, SGD, PT Indah Jayanya betul 7.650.000, kemudian PT Mulia Abadinya 12 juta sudah betul, pemasok umumnya 0. Iya betul. Harusnya tadi pada saat coba buka tab impor pemasok, klik impor pemasok ini Mbak, ya. Itu harusnya 2 data belum diproses. Itu 4 data berhasil. Tadi itu ada 6 ya. Harusnya ini sudah semua ini punya jenengan, Mbak. 4 data, 2 belum. Coba buka lagi yang tab pemasok ini, Mbak. Ini tab pemasok ini, Mbak. Atas tab pemasok. Ya. Ini harusnya ini sudah betul semua ini. Tapi kok masih ada 2 gitu ya. 1 2 3 4 5. Benar semua loh padahal. Ya. Sebentar, coba untuk pemasoknya ya, bentar, ini ditahan dulu Mbak Mada. Coba ada yang berhasil impor akun sama impor pemasoknya? Ada yang berhasil tidak selain Mbak Cindy tadi? Ada Bu. Ya, Ada, Bu. Ya, monggo bisa di share screen Mbak Mada, di stop dulu. Silahkan di share screen. Monggo, siapa tadi yang ada? Juliana ya? Mbak? Hasna Bu. Hasna, silahkan. Nah, 6 data berhasil diproses. Baik, nanti Mbak Mada silahkan dicek ya yang tadi di pemasoknya. Silahkan Mbak Hasna, monggo bisa dibuka ini, ada keranjang sebelah kanan Mbak. Ya, ada tanda plusnya ini Mbak, tanda plus bawahnya penjualan. Baik, pembelian diklik. Pembeliannya diklik, lalu pemasok. Klik pemasok, warna biru nggak biru. Bawah ini, bawah, biru. Ya, diklik. Lalu klik daftar, warna hijau ini Mbak, warna hijau. Terus atas. Ya, daftar, itu daftar ya namanya teman-teman. Nah, sama tidak Mbak Mada? Dicek ya Mbak Mada, untuk pemasoknya sudah sama belum seperti ini. Biasanya tadi pada saat impor pemasok ya, di tab impor, itu impor pemasok itu biasanya kalau gagal, 2 gagal gitu. Kalau 2 gagal itu biasanya ada unduh data gitu. Jadi bisa kita cek, kita unduh datanya, data apa nih yang gagal gitu. Kelihatan. Udah sama itu Bu. Sudah sama tapi masih gagal kan ya? Ya. Sama tapi gagal. Ini kasus jarang ya nih, sama tapi gagal impor pemasok. Pada saat Anda membuat info data perusahaan itu, Anda sudah sesuaikan dengan yang ada di sudah disesuaikan dengan yang ada di modul Mbak Mada? Sudah semua Bu. Sudah semua, baik. Itu padahal itu sama aja ya, nggak apa-apa Mbak Mada. Ya sudah, itu di skip dulu saja, ya, di skip dulu saja, tidak masalah. Yang penting ternyata di daftarnya itu sudah ada semua, tapi pada saat mengimpor dia bilang ada info kalau 2 itu gagal. Baik, di skip saja. Sekarang kita di close ini Mbak siapa nih yang share screen ya? Mbak Hasna, monggo ini waduh malah di close semua. Mbak Hasna, ayo lagi Mbak, mulai. Di-share saja Mbak Hasna. Ini Mbak Hasna apa Mbak Mada ya? Hasna Bu. Bu, izin Hasna. masuk Bu. Ya, gimana? Buat Rian, impor akunnya masih gagal 7 sama impor masukannya gagal 2. Baik, ini saya langsung buatkan saja ya. Rian ya? Namanya? Rian. Siapa Mas? Nama lengkapnya Mas? Rian Dwi Saputra. Rian Dwi Saputra. Itu Iya. database-nya saya buatkan ke Mas kemarin. Kok nggak keluar ya? Rian? Nggak ada nih. Dwi Rian. Saputra. Dwi. Oh, nggak ada ya? Rian Dwi Saputra. Kok nggak ada sih di sini? Aneh. RR ya. Wah, kok nggak ada ya? Tidak. Bentar.
Saya ceknya Rian Dwi Saputra, harusnya sudah ada. Pelajar K2D3 ya, ini ya. Rian. Oh, nggak ada Rian. Sudah saya daftarkan belum? Mas, database-nya itu sudah saya buatkan belum? Sudah Bu, kemarin kan sudah konfirmasi sama Ibu. Ya, database-nya itu sudah. Ini masalahnya, ini namanya jenengan di saya ini nggak ada, Mas. Rian R. Tuh, nggak ada, Mas. Ini K2 toh? Bu, izin masuk, Bu. Ya, tuh Mas, nggak ada, Mas, punya jenengan. Iya Bu, K2. Iya, itu database-nya kok sudah saya buatkan ya? Kok tidak masuk di sini gitu, di K2D3 ini nggak ada. Rian Dwi Saputra nih, udah saya cari nih, Mas. Rian R. Rian nggak ada tuh, Mas. Ada database-nya ada. Ada Mas, Bu. coba saya di share screen, coba. Saya mau lihat. Sebentar ya, Mbak Hasna. Itu Ya, Bu. database yang saya buat. Ini Mbak Hasna, tapi kok namanya Mada Ayu tuh gimana tuh? Saya pakai HP Bu. Rekam layar aja Bu, video. Teman-teman, perlu saya garis bawahi, apabila ada yang gagal pada saat Anda mengimpor data, jangan sekali-kali Anda mengimpor lagi, ya. Jangan impor sampai 2 atau 3 kali. Cukup impor data itu 1 kali saja, karena datanya akan bertumpuk dan tetap akan gagal. Ya. Jadi saya ingatkan kembali, untuk impor data, jangan pernah sekali-kali Anda mengimpor untuk kedua, ketiga, keempat. Tidak boleh ya untuk mahasiswa, karena kebanyakan mahasiswa itu akan, waduh gagal nih, cuma 1, impor lagi, impor lagi, impor lagi. Itu kesalahan yang fatal, teman-teman. Ya, karena itu datanya nanti menumpuk ya, jadi dia tidak bisa membaca itu, tetap saja gagal dan gagal. Nah, jadi bisa diharapkan untuk impor data itu cukup sekali saja. Maka dari itu, jika ada yang gagal, ada tulisan unduh data, diunduh dulu gitu ya. Jangan Anda belewang dewe. Tadi kan udah saya bilang, impor akun gagal, unduh dulu Mas Mbak gitu ya. Diunduh dulu biar kita tahu kesalahan kita itu di mana letaknya. Nah, ya. Begitu ya Mbak Sri. Kita lanjut lagi Mbak Hasna, monggo impor pemasoknya di close saja Mbak Hasna. Ini nih jangan ditutup. Oh iya. Aduh, kalau close itu ya teman-teman, di close-nya di atas ini nih ada X itu ya. Nih pemasok, ini ditutup nih yang pemasok, X-nya nih Mbak. Pemasok, X-nya nih ditutup. Iya, tutupnya di situ. Iya. Begitu. Baik, persiapan data perusahaan sekarang. Oke, tadi impor pemasok sudah, sekarang ke impor pelanggan. Impor pelanggan ya, dibaca dulu, daftar file pelanggan harus dalam bentuk file Microsoft Excel. Nah, kemudian ini gunakan karakter titik untuk data kolom mata uang, bisa ini, lalu file Excel-nya, contoh file, pilih lokasi file impornya. Monggo untuk impor pelanggan, silakan Anda impor pelanggan terlebih dahulu. Diklik foldernya, kemudian daftar pelanggan ya. Oke, open. Baik, ditahan dulu ya, rekan-rekan semua. Jadi jangan pernah sampai salah pada saat impor akun, berarti daftar akun, impor pemasok, daftar pemasok, impor pelanggan, daftar pelanggan yang diimpor ya. Lanjut unggah, Mbak. Unggah. Baik, sudah. Nah, untuk pemetaan kolom data tidak perlu diapa-apakan ya, rekan-rekan semua, tidak perlu diapa-apakan. Sudah, dilanjut saja, lanjutkan. Baik, stop dulu. Konfirmasi impor data. Untuk konfirmasi impor data, jangan lupa lakukan centang. Paling atas ini Mbak, kotak itu dicentang. Ya, lakukan update data dan simpan saldo awal sebagai tambahan saldo baru jika sudah ada data yang sama pada database. Kemudian lanjutkan. Nah, pada saat mengimpor data seperti ini, teman-teman, 6 data berhasil diproses. Nanti ada yang gagal di sini. Kalau impor akunnya gagal, biasanya digagal juga impor pelanggan sama impor pemasoknya. Ada yang gagal? Ada yang gagal, teman-teman? Ada yang gagal? Tidak ada ya? Tidak, Bu. Baik. Tidak, Bu. Ya, untuk impor pelanggan, 6 data berhasil diproses. Kita mau ngecek ini di mana, teman-teman? Pelanggan kita berhasil. Impor pelanggannya, monggo ditutup saja. Boleh, Mbak, ya, tutup lewat situ juga bisa. Ya. Kemudian di sini, kita lihat di sebelah kanan, Mbak, ini ada menu-menunya ya. Kanan ini, kanan, ya, itu ada menunya. Kita masuk ke penjualan, yang keranjang, troli. Ya, baik, kita masuk ke penjualan. Ya, rekan-rekan semua, penjualan, diklik. Baik, kemudian pelanggan. Ya, warna biru ini Mbak, pelanggan, bawa keranjang ini loh. Ya.
Kemudian klik daftar. Ini daftar nih warna hijau, daftar, ya. Nah, akan seperti ini rekan-rekan semua. Sudah di save begitu, sudah di apa namanya? Datanya itu sudah disimpan oleh Accurate begitu ya. Sudah sesuai. Baik, untuk mengeceknya di situ untuk daftar pelanggan. Jadi kita close saja Mbak untuk pelanggannya. X-nya ini di atas. Tab pelanggannya di close, tab pelanggannya di close. Ya, sudah. Masuk ke persiapan data perusahaan. Baik, sebelumnya tolong Anda baca terlebih dahulu modulnya ya teman-teman semua. Daftar barang sekarang. Kategori persediaan, ada kursi, meja, gudang, depan, belakang. Nah, jadi sebelum kita mengimpor barang dan jasa, di modul itu sudah diberitahu kategori persediaan, kursi, meja. Berarti masuk di mana teman-teman? Sebelah kiri Mbak, menu persediaan Mbak. Ini seperti laci, seperti laci. Terus. Ya, masuk ke persediaan, diklik persediaannya, masuk kategori barang, ABC warna biru. Ya, ABC warna biru ini Mbak, ini kategori barang Mbak, kategori barang. Ya. Nah, jadi teman-teman, untuk menginput kursi meja, Anda buka persediaan, kemudian kategori barang. Ya, lalu setelah itu tulis Mbak, diketik kursi, nama kursi. Baik, simpan. Warna paling kanan ini kanan. Enggak, ini kanan. Ya, simpan. Oke, sampai di sini sudah semua, teman-teman? Halo? Sudah, Bu. Baik, Sudah. ya. Lagi, tulis lagi, meja. Ketik lagi meja. Simpan. Nah, kita buka daftar. Daftar warna hijau ini, Mbak, hijau. Ini, Mbak, hijau ini, Mbak. Daftar ini hijau, Mbak, yang warna hijau. Ya. Nah, di sini sudah ada ya, kursi, meja, dan umum. Baik, untuk kategori barang, bisa kita close tab-nya, Mbak. Tab kategori barang. Tab-nya ini, jangan ke atas dia ini. Tab-nya bisa kita close saja, kategori barang. Baik, ada gudang. Masuk ke persediaan lagi, laci. Nah, persediaan. Kita masuk ke mana? Gudang. Ini ada tulisan gudang warna biru. Ya. Masuk ke persediaan, kita terus pilih gudang. Kita taruh di situ namanya depan. Depan. Kita simpan. Tidak perlu kita mengetik deskripsi dan sebagainya ya. Cukup kita menulis depan, lalu belakang. Baik, kita simpan. Sampai di sini sudah, teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, baik. Ya, ini lihat daftar ini, Mbak, warna hijau, daftar. Ya, daftar warna hijau, kita cek. Nah, itu dia. Ada ya gudangnya, belakang, depan, dan utama. Utamanya itu kan yang sudah kita inputkan di awal tadi untuk informasi data perusahaan. Ya, baik. Untuk gudang, tab gudangnya kita close, Mbak. Tab gudangnya kita close. Baik, sekarang kita masuk ke persiapan data perusahaan. Ya, turun ke bawah. Nah, sekarang kita masuk impor barang dan jasa. Nah, impor barang dan jasa sama ya, dia bentuknya Excel, lalu kolom jenis barangnya, ya seperti ini, INV, non, SVC, grup, PDC. Pilih lokasi impornya, Mbak. Nggak apa-apa, sudah. Pilih lokasi impornya. Daftar barang, jangan salah ya, barang jasa itu daftar barang. Ya, klik open. Teman-teman semua, untuk impor barang dan jasa, itu kita impornya filenya berupa daftar barang, ya. Unggah. Baik, untuk pemetaan kolom data tidak perlu Anda otak-atik. Lanjutkan, Mbak. Baik, konfirmasi impor data. Ini dicentang terlebih dahulu ya di modul ya kalau Anda membaca. Jadi Anda pada saat mengerjakan Accurate jangan Anda belandang dewe, buka juga modulnya ya, dibaca. Centang lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database pada tahapan konfirmasi impor data. Kemudian lanjutkan. Klik lanjutkan ini, Mbak. Ya, baik, kita lihat apakah impor datanya berhasil. Nah, alhamdulillah 12 data berhasil diproses. Ada yang gagal? Baik, ini ya, ini punya siapa nih? Ini Sayara. Ya, Mbak Sayara. Baik, Mbak Sayara. Mbak Rahma, sebentar ya, sambil menunggu Mbak Rahma. Kita masuk ke aset tetap. Oh, sebentar, kok masuk ke aset tetap. Aset tetap, ini Mbak, yang paling kanan. Paling kanan ini menu-menu ini Mbak, bawahnya persediaan tadi laci. Nah, ini yang ada mobil yang ada gambar mobil.
Ya, teman-teman, kita buka modul halaman 7, kategori aset tetap. Jadi kita buka dulu aset tetap yang ada di bawah persediaan, kemudian kita klik kategori aset tetap, kategori aset. Nah, ya, kita buka kategori aset, diklik kategori aset. Nah, di halaman 7 modul, ada tulisannya ya, perintah, inputlah kategori aset pada Accurate. Jadi, untuk tanah gedung peralatan, Anda menginput terlebih dahulu. Tulis Mbak, ketik Mbak, tanah. Tanah. Ya, tanah. Baik, simpan. Paling kanan ini, simpan, Mbak Saira. Baik. Kemudian, gedung. Tulis lagi gedung, diketik lagi, gedung. Oke. Gedung. Baik. Gedung. Nah, simpan. Kok jalan itu jangan dulu. Ya, terus simpan. Baik. Kemudian, peralatan. Peralatan. Ya, simpan. Nah, sudah semua, teman-teman, untuk kategori aset? Sudah, baik ya. Baik. Ya, kalau sudah sampai kategori aset, kita lalu buka aset tetap. Ini kategori aset di tab-nya di close saja, Mbak Sayara. Ya, baik. Di close. Kemudian, kenapa ini? Ya, kemudian ya impor barang dan jasa di close juga. Ya, stop. Kemudian buka aset tetap lagi atas ya. Buka aset tetap, klik aset tetap lagi, Mbak. Ini aset tetap fix ya. Buka aset tetap lagi. Jadi teman-teman, buka aset tetap yang di bawah persediaan, kemudian klik lagi aset tetap, lalu klik daftar. Ini yang warna hijau ini, Mbak, daftar. Hijau, ya, daftar, diklik daftarnya. Sudah? Nah, daftarnya dibuka, tetapi kan belum ada data di sini. Teman-teman sudah sampai di sini? Sudah, baik. Ya, kita lanjutkan ke arah panah ini, Mbak. Turun ke bawah, arah panah bawah ini. Terus kanan, tanggal beli. Kanan, Mbak, ini kursornya atas, tanggal beli. Atas, nah, ya itu tadi impor data. Nah, klik impor data. Impor dari Excel. Baik, ya, impor data, impor dari Excel, teman-teman. Ya, beda dia. Tadi barang dan jasa, impor akun, impor pelanggan, semua tadi kan ada di persiapan data perusahaan. Ya, tapi kalau untuk aset tetap, jadi Anda membuka dulu aset tetap, lalu kemudian klik aset tetap, lalu buka daftarnya, nah lalu klik tadi impor. Nah, impor data Excel. Diklik saja nih foldernya, Mbak. Ada ini gimana ya? FN ya? Nah, daftar aset tetap nomor 5 ini, Mbak. Nomor 5. Ya, diklik, ya, open. Nah, baik, teman-teman. Ya, sampai di sini sudah daftar aset tetap? Sudah. Klik unggah. Baik, klik unggah, Mbak. Untuk Mbak Rahma sebentar ya. Nah, untuk pemetaan kolom data ini tidak perlu Anda apa-apakan, ya. Lanjutkan. Nah, untuk konfirmasi impor data untuk aset tetap, dia tidak ada centang ya, rekan-rekan semua. Dia tidak gunakan centang di atas ini ya. Biasanya di bawah konfirmasi impor data itu kan ada centang, tapi untuk impor data aset tetap itu dia tidak dicentang. Lanjutkan, Mbak. Baik. Kita lihat apakah berhasil impor datanya. Alhamdulillah berhasil. Terima kasih Mbak Sayara. Monggo Mbak Rahma di share screen. Mbak Rahma. Ya. Oh iya Mbak Rahma nggak ada suaranya ya. Oh iya, sudah. Ini jika impor daftar barangnya ini masih ada yang salah. Ya, nggak apa-apa. Oh, maaf, sinyalnya agak susah ini. Oh, gitu, Mbak Rahma. Baik, Mbak Rahma. Tadi Anda itu, sebentar ya, saya cek. Anda itu kuantitasnya masih 10 ya. Harusnya kan kuantitasnya itu kan 30, Mbak. Oh, ini. Unduh data gagalnya itu tadi Excel-nya ini ya, Mbak? Unduh data gagalnya kan yang di Excel ini toh. Ini kan punya Anda kuantitas harusnya itu kan 30, tetapi Anda malah 10-10. Wah, jadi coba dibuka di persediaan, Mbak, gambar laci. Ini persediaan bawah-bawah. Persediaan diklik, oke. Kemudian buka barang dan jasa, warna biru. Ya, diklik barang dan jasa.
Kemudian buka daftar. Ya. Nah, nih. Nah, ini Anda masih salah di sini ya. Harusnya itu kan ini 20 20 20 20 20 20 padahal ini kursi kerja bar santai bundar, kursinya bar kerja santai. Ya, sudah sama, mejanya kerja bundar persegi. Ya, sudah sama. Nah, untuk data ini, Mbak, saya mohon tolong dilihat teman-teman yang sudah berhasil, itu coba lihat di buka persediaan barang dan jasa, lalu klik daftar. Untuk ini kuantitas ini 20, stok dapat dijual 20. Teman-teman, Punya saya 30, Bu. semua 30. Jadi, tapi betul ya, ini nama barang, tabelnya namanya ya, nama barang, kode barang, jenis barang, satuan, lalu ini kuantitas, kemudian stok dapat dijual. Sama? Sama, Bu. Sama, baik. Lalu kuantitasnya itu 30 semua ya, Mas, Mbak? Iya. Iya, Bu. Ini Iya, Bu. stok dapat dijual juga 30. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, baik. Mbak Rahma, kursi bar dibuka, Mbak. Mbak Rahma, kursi barnya ya diklik saja, diklik. Nah, diklik tapi tidak ada tulisan satuannya, kode barangnya nggak ada ya ini ya. Jenisnya tidak ada jumlahnya ya. Jadinya. Tadi Mbak Rahma padahal sudah daftar barang itu sudah sesuai ya, Mbak. Klik persediaan, lalu kategori barang, kursi disimpan, meja disimpan, begitu ya, Mbak? Iya, Bu. Tapi kok ini baik, ini di delete aja Mbak, ini bisa nih, ini Mbak, dihapus ini, ya hapus, tempat sampah, ya dihapus, coba. Apakah Anda yakin? Ya, itu saja, nggak apa-apa. Sudah, lalu buka lagi daftar, ini kita manual ya, jadinya ya, daftar, ini diklik lagi, kursi kerja diklik lagi, lalu dibuang lagi, dihapus maksudnya, ya, dihapus semua. Kemudian daftar lagi, ya dihapus, ya dihapus saja. Baik, kemudian hapus. Tadi gudang-gudangnya juga sudah di-input kan, Mbak Rahma, untuk gudang? Sudah, Bu. Ya, gudang depan dan gudang belakang. Coba daftar lagi. Nah, belum ada data. Baik, belum ada data di sini. Coba Anda impor. Ini ada tanda panah ini, Mbak, seperti tadi. Ya, impor data, klik impor dari Excel. Baik. Mana impor dari Excel keluarnya ini? Ini tutup dulu, Mbak. Impor barang dan jasanya nih, tab-nya tutup dulu. Ya, di close dulu. Ya, baik. Tadi mana, Mbak? Barang dan jasa diklik. Ya, impor dari Excel. Bisa tidak? Ya, turun, buka folder. Dia nge-lag ya dia. Pilihnya daftar barang ya, Bu? Iya, Mbak, pilihnya daftar barang. Sudah? Di share screen-nya nih di saya nge-lag ini, Mbak, punya jenengan. Kalau sudah diunggah, nggak keluar punya saya. Oh, dia ada unggah. Lanjutkan. Lalu update ini, Mbak. Centang ini, Mbak. Konfirmasinya dicentang. Baik, lanjutkan. Ya, alhamdulillah sudah berhasil ya, Mbak Rahma. Iya, Bu. Terima kasih. Ya, tadi untuk aset tetapnya sudah, Mbak Rahma? Belum, Bu. Aset Saya cuma tetapnya mengikuti saja. Ya, baik. Tinggal diikuti ya, Mbak, untuk aset tetapnya. Buka aset tetap di sini. Ya, buka aset tetap. Bawah, ya. Lalu kategori aset. Nah, kategori aset. Lalu tulis tanah. Ketik tanah. Ketik tanah, simpan. Lalu ketik lagi gedung. Lalu simpan. Lalu ketik lagi peralatan. Lalu simpan. Baik, sudah. Kemudian kategori aset daftar. Buka daftar, Mbak, warna hijau ini, Mbak. Sudah ke-save semua ya. Nah, peralatan tanah gedung. Kemudian kategori aset di-close. Kategori tab-nya, ya baik. Impor barang dan jasa juga di-close ini, Mbak. Mohon maaf, ya. Barang dan jasa juga di-close. Biar tidak terlalu banyak ya. Oke, baik, sudah. Kemudian buka aset tetap. Lalu buka aset tetap lagi. Lalu buka daftar, warna hijau. Nah, belum ada data. Anda impor lagi, Mbak, tanda panah bawah. Impor data dari Excel. Oke. Teman-teman yang ketinggalan mungkin bisa mengikuti ya. Filenya silahkan, daftar aset.
Ya, baik, unggah. Lanjutkan. Ya, konfirmasi impor data di sini tidak ada centang ya. Lanjutkan. Baik, kita lihat. Ya, alhamdulillah sudah berhasil ya, teman-teman. Semuanya sudah ya. Sekarang kita masuk ke halaman 8. Rekan-rekan semua, kita masuk ke halaman 8 modul. Ya. Untuk impor aset tetapnya ditutup saja. Mbak Rahmanisa Al-Zura. Untuk aset tetapnya ditutup, Bu. Untuk aset tetapnya ditutup. Ya, oke. Baik, sekarang kita masuk ke halaman 8 modul. Silakan dibuka. Di situ setelah tahapan impor data persiapan awal perusahaan di Accurate Online selesai, beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum memulai pencatatan transaksi. Ya, rekan-rekan semua. Kita sekarang masuk ke perusahaan. Bawahnya settingan ini, pengaturan. Nah, perusahaan masuk. Teman-teman semua, tolong ya diikuti perusahaan, kemudian masuk proses akhir bulan, warna orange. Proses akhir bulan. Masuk ke perusahaan, lalu proses akhir bulan. Bulannya dipilih dulu, Desember. Bulannya Desember, diklik Desember, tahunnya 2018. Ya, sampai di sini rekan-rekan semua, apakah sudah sama? Desember 2018, untuk Indonesian rupiahnya 1, nilai tukarnya, Singapura dolarnya 9.800 nilai tukarnya. Sudah sama? Sudah, Bu. Baik, Sudah, Bu. kalau sudah, klik simpan, warna biru ini. Oke, sudah disimpan, kemudian klik daftar yang warna hijau, ya. Nah, ini diklik tanggal input 31 Desember 2018 ini diklik, ya, diklik. Baik, ya, diklik. Sudah sama, teman-teman, seperti ini tampilannya. Baik, buka koper warna hijau kanan. Nah, klik dulu. Iya, teman-teman. Di sini, di koper ini, ada jurnal unrealized dan jurnal penyusutan. Jurnal unrealized ini adalah jurnal selisih kurs. Karena kita perusahaan ini menggunakan IDR dan Singapura dolar tadi. Nah, jadi dia ada selisih kursnya. Kan ada nilai tukarnya nih di sini. Nah, kemudian untuk jurnal penyusutan, di jurnal penyusutan. Sekarang kita buka jurnal unrealized-nya, Mbak. Diklik unrealized-nya. Nah, apakah sama, rekan-rekan? Ya. Nah, aku izin masuk. Ya. Punya saya cuma jurnal penyusutan. Penyusutan saja, tapi tidak ada jurnal unrealized-nya. Begitu? Tidak, Bu. Iya. Iya. Padahal tadi impor-impornya sudah betul. Sudah, cuma yang pertama itu gagal 1. Nah, untuk impornya masih gagal 1 itu tadi ya. Tapi gagalnya apa itu, Mbak? Belum tahu. Belum sempat diunduh, udah ditutup, Bu. Udah ditutup. Baik, coba nanti bisa kita cek. Kemudian sebentar ya, Mbak. Nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa. Itu di skip dulu saja, ditahan dulu. Baik, untuk jurnal unrealized-nya sudah seperti ini. Kita close, Mbak, untuk rincian jurnalnya di close. Kemudian buka lagi koper jurnal penyusutan. Coba punya Mbaknya juga dibuka ya, yang cuma ada jurnal penyusutan. Sudah sama? Ya, Bu. 77.160.000. Iya, totalnya. Lalu atas, Sama, Bu. ya atas naik lagi ke atas, Mbak. Nah, ekuitas saldo awalnya 11.400 dan sebagainya. Seperti ini ya, jurnalnya, jurnal penyusutannya. Baik, di close, Mbak. Oke, ya. Kemudian coba yang tadi jurnal unrealized-nya tidak ada, silahkan coba Mbak Rahma, saya minta tolong buka masuk ke buku besar bawahnya perusahaan. Ini proses akhir bulannya di close dulu, Mbak. Tab proses akhir bulan di close, buka perusahaan, buku besar, maaf, buku besar ya, buku besar itu kayak buku itu ya, di bawahnya perusahaan, masuk ke akun perkiraan. Monggo, Mbaknya yang tadi impor akunnya salah bisa dicek ya di sini ya. Nanti dicek yang sesuai dengan yang di layar. Lalu kemudian buka daftar. Nah, seperti ini rekan-rekan semua untuk akun perkiraannya. Kas dan bank, tipe akun, saldo, kas IDR, kas Singapura, lalu banknya, Bank Mandiri IDR, turun ke bawah, Mbak. Nah, stop lagi, ada Bank Mandiri Singapura, piutang usaha. Nah, untuk piutang usahanya dicek lagi. Lalu kodenya juga ya, dicek Mbak. Tadi siapa ini Mbak? Sri ya? Mbak Sri Utami apa ya? Iya, Bu. Ya, dicek ini Mbak, sudah sama apa belum dengan yang ada di layar? Punya jenengan itu sama atau tidak? Buka di akun perkiraan. Di buku besar, buka buku besar, lalu akun perkiraan dicek di situ, di daftar, klik daftar, lalu dicek. Sudah sama dengan yang di sini belum? Sudah, Bu. Nah, diceknya ini memang butuh ketelitian ya. Lalu punya jenengan 1105. Sebentar Mbak. Nah, ini 1105 barang terkirim persediaan 0. Sama tidak? Biasanya yang dipermasalahkan tuh yang 1105 ini. Sama tidak, Mbak?
Mbak Sri. Punya saya 1105, aset lancar lainnya, Bu. Nah, kan ya cuma satu ya punya jenengan ya. Jenengan sekarang buka tanda plus, ini Mbak, tanda plus hijau ini loh Mbak. Ya, Mbak Rahma buka tanda Mbak Rahma, Mbak Sri buka tanda plus tambah ini. Sudah? Sudah, Bu. Sudah tanda plus? Coba Mbak Rahma buka Mbak tanda plusnya, nggak apa-apa. Nah, tipe akunnya diganti persediaan. Tipe akunnya kan kas dan bank di sini. Jenengan Mbak Sri buka persediaan, diklik persediaan, diganti tipe akun. Sudah? Atau Mbak Sri coba tolong di share screen Mbak Sri pakai laptop kan? Saya pakai HP, Bu. Oh, alah pakai HP ya sudah. Berarti saya instruksikan saja ya dari sini. Tipe akunnya ganti persediaan, Mbak Sri. Sudah? Ini nggak bisa diklik, Bu. Bisa Mbak, ini kas dan bank. Coba Mbak Rahma, ini diklik. Diklik Mbak. Ini dihapus coba kas dan banknya. Punya saya bisa kok, Bu. Mungkin nggak muncul di layar. Iya, bisa Mbak, Mbak Sri, bisa dibuka Mbak. Bisa diganti kok tipe akun itu, ganti persediaan. Sudah? Diklik-klik saja Mbak Rahma, Mbak Sri. Sudah? Nganu kok yang Belum bisa. Apa Mbak Sri Utami? Belum bisa apanya Mbak? Ini bisa, Bu. Sudah bisa. Nah, sudah bisa toh. Kode perkiraannya, tipe akunnya ganti persediaan, kode perkiraannya diganti 1109. Sudah? Iya, Bu. Sebentar, Bu. Ini udah pulang. Sri, kode perkiraannya sudah diganti 1109. Bisa ya? Iya, Bu. Udah bisa, Bu. Namanya diganti, apa ya? Tadi tipe akunnya persediaan, kode perkiraannya ganti 1109. Bentar. Oh ya, lalu namanya diganti barang terkirim. Sudah? Sudah, Bu. Ya, barang terkirim lalu jadi tipe akunnya saya ulangi persediaan, kode perkiraannya 1109, kemudian namanya barang terkirim, lalu simpan. Begitu ya? Sudah? Ya, sudah, Bu. Sudah. Oke, baik. Kalau sudah itu sudah. Akun perkiraannya ini di tab akun perkiraannya di close saja, Mbak Rahma. Ya, sekarang kita masuk ke daftar laporan. Nah, di sini kan di modul pada halaman 8, Anda lihat ada neraca induk kontrol ya, teman-teman. Kalau Anda buka halaman 8 modul, Anda buka daftar laporan paling bawah. Mbak Rahma paling kiri, paling bawah ini, Pak, gambar bulat ini, Pak. Bulat ini. Nah, ya. Bawahnya teks. Ya. Ya, itu daftar laporan, diklik. Sudah? Ini kok nggak kelihatan ya? Nah, daftar laporan diklik, kemudian klik lagi daftar laporan. Jadi kalau Anda mau melihat neraca indeks kontrol, buka daftar laporan, klik lagi daftar laporan, lalu keuangan, Mbak, bagian keuangan, jangan piutang ya, keuangan saja diklik, lalu turun ke bawah, ini. Nah, neraca indeks kontrol, itu ada ya, neraca indeks kontrol, diklik, tanggalnya diganti tanggal 31 Desember 2018. 31 Desember 2018 itu manual saja bisa kok, Mbak. Ya, diketik saja bisa. 2018. Ya. Teman-teman, sudah sampai di sini. Untuk mencari neraca indeks kontrol, Anda buka daftar laporan, klik lagi daftar laporan, lalu pilih keuangan neraca indeks kontrol. Ganti tanggalnya saja, 31 Desember 2018. Untuk mata uang dan checklist di sini tidak perlu Anda otak-atik. Tidak perlu Anda otak-atik ya. Jadi tampilkan, Mbak. Klik tampilkan. Semoga sama ya. Nah, apakah sama dengan yang ada dalam modul? Kita cek. Baik. Jumlah kasnya 509 sudah oke. Piutang usahanya. Nah, seperti ini saja Mbak Rahma.
3495 untuk jumlah hutang, 42995 untuk jangka pendek, lalu jumlah piutang usaha 30695, 19410, 607.211, 1773731, 1243680, 1166520, lalu terakhir jumlah asetnya 1773731. Ya, sudah betul. Alhamdulillah sampai di neraca indeks kontrol. Apakah sama? Ada yang sama teman-teman? Sudah sama, Bu. Sudah sama, Bu. Nah, baik. Bu. Ada yang berbeda? Pasti ada yang berbeda. Ya, gimana Mas? Monggo. Halo, gimana? Mas, tadi kayaknya demo. Gimana, rekan-rekan? Halo? Mbak Afifah? Mbak Afifah? Mbak Afifah ada? Nggak ada ya? Halo? Iya, Bu. Mbak Afifah ada, Mbak Afifah? Halo, Bu. Ya, Mbak, tadi yang Ada, tadi Bu. Anda impor akunnya sudah gagal 29 sudah dibenahi, Mbak, untuk mengulangi kembali. Saya sudah buat database baru belum ya? Belum, Bu. Baru Belum. tahap mengulangi. Oh iya, tapi saya sudah buat database baru toh? Sudah, Bu. Oke, baik ya. Jadi rekan-rekan semua, yang saya belum buatkan database baru, monggo Anda bisa ini dulu, beri di grup ya. Taruh di grup komputer ini, kompak 2 ini ya, itu sudah ada kan nama-nama yang gagal impor. Nomor 1 misalnya Afifah, impor akun, gagal 29. Lalu yang kedua, siapa? Lita, impor akun, apa impor pemasok, apa impor pelanggan, gitu. Berapa? Gitu ya, teman-teman. Ada di sini yang impor pemasok saja, yang pelanggan, pemasok. Ada yang gagal impor pemasoknya? Ada tidak? Sudah Mbak, ini di close saja, Mbak, di stop share saja Mbak Rahma. Baik, ya. Bagaimana rekan-rekan semua? Sampai dengan neraca indeks kontrol. Halo? Sudah sama, Bu. Bersama Bu. Anda bisa mengikutinya ya. Semoga bisa mengikuti dengan baik. Nanti untuk recordingnya akan saya kirimkan ke kelas ya. Tapi nanti mungkin pada saat saya sudah sampai di kampus, karena saya setelah ini mau ke kampus, kemudian sampai di neraca indeks kontrol, terus monggo bisa yang belum impornya masih gagal-gagal banyak itu, yang saya belum buatkan database lagi, silakan Anda bisa share ya nama tadi yang gagal impor di grup kelas. Begitu. Kemudian saya harap Anda bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Lalu minggu ini saya tetap akan menilai sampai di mana Anda mengerjakan, karena database-nya itu ada di saya ya, database Anda itu ada di saya, jadi sudah saya bisa cek gitu, saya bisa cek kapanpun. Jadi untuk yang belum membuat, silahkan bisa menyusul ya, silahkan setelah ini bisa langsung, mumpung nanti mungkin setelah recordingnya saya berikan, Anda bisa mengikuti ya. Untuk informasi data perusahaan jangan salah centang ya. Misalnya Anda mencentang padahal di situ menggunakan Singapura dolar, Anda menggunakannya USD, ya itu kan salah ya. Seperti itu contohnya. Jadi harusnya ada pencatatan aset, Anda tidak mencentang pencatatan aset, salah juga. Terus metodenya menggunakan FIFO, Anda malah mengklik rata-rata, itu juga salah ya, rekan-rekan. Jadi saya harap info data perusahaan itu Anda pastikan sudah sesuai dengan yang ada di modul. Ya, pengerjaan ini saya harap Anda selain membuka aplikasi Edirat, Anda juga membuka modul. Begitu?